Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Olive mau menyampaikan bahwa kali ini Bu Olive yang akan mengajarkan mata pelajaran prakarya bersama kalian. Oke. Baik. Pertama-tama materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di situ di pelajaran kali ini, Bu Olive akan menjelaskan di KD 3.1 tentang memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Baik, kita langsung saja ke peta konsep ya. Diperhatikan di dalam peta konsep ini adalah pencapaian yang akan kita pelajari dalam satu semester, yaitu di situ ada pengertian, jenis dan manfaat karakteristik, teknik pengolahan, tahapan pengolahan atau proses, kemudian keselamatan kerja, pelaksanaan, perencanaan, penyajian, dan evaluasi. Jadi anak-anak, semoga kalian menjalani pembelajaran ini dengan enjoy sampai akhir ya. Kita masuk pada materi di semester awal ini. Ya. Sebelum Bu Olive sampaikan tentang apa itu pengolahan bahan pangan, serealia, umbi-umbi, kacang-kacangan, dan juga makanan-makanan lainnya. Ya. Di bawah ini akan dijelaskan salah satu jenis tanaman pangan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu serealia, kacang-kacangan, tanaman, dan umbi-umbian. Nah, apa itu serealia? Serealia adalah biji-bijian yang kaya akan karbohidrat dan vitamin E dan B kompleks serta mineral. Yang di dalam mineral itu terdapat besi, magnesium, dan seng yang termasuk jenis sereal antara lain beras, jagung, gandum, dan sorghum. Nah, serealia adalah suatu jenis tumbuhan padi-padian atau rumput-rumputan Graminae yang dibudidayakan untuk menghasilkan karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut dengan karyopsis. Nah, serealia itu yang kalian sering lihat. Nah, itu salah satunya ada di contoh gambar, yaitu padi. Jadi padi itu termasuk dalam serealia. Baik, lanjut. Kemudian kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sejenis serealia juga, tapi bijinya lebih besar daripada sereal. Jenisnya ya. Jenis ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang termasuk jenis kacang-kacangan. Antara lain ada kacang tanah, ada kacang hijau, kemudian ada edamame, dan kemudian ada kacang keledai dan kacang-kacang yang lainnya. Ya.
Kacang-kacangan mempunyai indeks glikemik yang rendah. Kacang-kacangan mengandung nutrisi penting, yaitu di dalamnya terdapat protein, karbohidrat, kemudian asam folat dan besi, dan vitamin-vitamin lainnya. Nah, itu contoh gambarnya, silahkan diperhatikan. Kemudian umbi-umbian. Kalian pasti pernah tahu ya umbi-umbian. Umbi-umbian itu sangat erat dengan pertanian di Indonesia, perkebunan dan pertanian di Indonesia. Iya. Apa itu? Apakah ubi-ubi itu adalah makanan pokok masyarakat Indonesia atau beras? Nah, kita lihat. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Sedangkan jenis umbi yang lain diantaranya itu ada apa saja? Ayo. Ya, ada singkong, ada talas, ada kentang, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh gambar umbinya. Kalian akan menemukan umbi-umbian di sekitar kalian karena merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke. Kemudian sebelum Bu Olive menjelaskan tentang teknik pengolahan makanan yang sudah tadi Bu Olive jelaskan, coba kita baca dulu. Ya, di sini ada beberapa teknik pengolahan untuk jenis serat, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, hal itu sangatlah berbeda, anak-anak. Jadi, setiap makanan punya teknik pengolahan yang berbeda agar vitamin dapat terserap oleh tubuh dengan baik. Ada dua jenis teknik pengolahan, yaitu pengolahan pangan panas, basah, dan kering. Nah, apa itu pengolahan teknik mengolah panas? Yaitu dengan cara merebus, menutup bahan pangan, juga bisa dilakukan merebus sedikit cairan, mengurai, mengukus, dan mendidihkan, kemudian dengan teknik mengetim. Nah, sedangkan teknik pengolahan panas yaitu panas kering, misalnya dengan cara menggoreng, menumis, dan juga membakar. Baik anak-anak, ini adalah salah satu contoh, yaitu biji-bijian. Nah, apakah jagung merupakan biji-bijian, umbi-umbian, atau serealia? Ayo, apa? Ya, jagung merupakan contoh dari serealia. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Indonesia dikenal dengan dua varietas jagung yang telah ditanam di seluruh Indonesia secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan jagung yang berwarna putih. Nah, di dalam tanaman jagung, di dalam buahnya itu mengandung banyak karbohidrat yang dalam bentuk serat pati. Nah, di dalamnya tercampur amilosa dan amilopektin. Kemudian, jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain 1. Batang dan daun muda bisa menjadi pakanan ternak. Kemudian, batang dan daun tua atau setelah panen bisa menjadi pupuk hijau atau kompos. Kemudian, batang dan daun kering dapat menjadi kayu bakar. Kemudian, ada juga batang jagung. Di batang jagung itu atau kita sebut biasanya lanjaran atau turus. Nah, batang jagung yang panjang, nah itu biasanya buat bahan apa namanya? Kalau kita lagi membakar di tungku, atau kita bisa buat bakar-bakar biasanya ya. Kalau
batang jagungnya. Nah, di situ ada batang jagung bahan kertas atau pulp. Kita sebut pulp. Kemudian buah jagung muda atau putren dalam bahasa Jawa. Sayuran biasanya kita buat sebagai sayuran, bergedel, bakwan, atau sambal goreng. Kemudian ada biji jagung tua. Biji jagung tua itu pengganti nasi ya anak-anak. Kemudian marning, brondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi juga bisa. Kemudian biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri farmasi, dekstrin, perekat, dan industri tekstil lainnya. Oke, demikian pembelajaran pertama kita di pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan telah saya sampaikan. Baik anak-anak, kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugas. Oke. Buatlah sebuah resume tentang materi yang sudah saya sampaikan dan berilah hiasan pada resume agar terlihat menarik. Anak-anakku sekalian, apabila kita bisa bertatap muka, maka kita bisa merangkum mata pelajaran hari ini secara langsung. Karena kita melakukan pembelajaran daring, jadi kita harus melakukan resume setelah mata pelajaran. Oke. Kemudian soal nomor 2, sebutkanlah masing-masing 5 sumber makanan serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan identifikasi dengan singkat. Apabila nanti ada yang kurang paham, bisa langsung pada grup kelas ya. Oke, thank you. Terima kasih anak-anak atas pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan semoga kita mampu meraih cita-cita, tetap semangat, pembelajaran daring, yes gitu ya. Ya, ditirukan aja di rumah masing-masing. Baik anak-anak, demikian. Sampai jumpa di pembelajaran pengolahan bahan pangan selanjutnya. See you.